Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana hari ini kabarnya? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Setelah berdoa, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu supaya dapat terlihat siapa saja yang tidak hadir hari ini. Siap, Bu. Ayo, berdoa selesai. Nah, kita akan presentasi terlebih dahulu ya. Ibu panggil namanya satu-satu. Ernita, Hadir, Bu. Eka, Hadir, Bu. Marisa. Hadir, Bu. Oke, jadi semua hadir ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, ada yang tahu kita akan mempelajari materi tentang apa? Belum, Bu. Bu. Tidak tahu. Belum, tidak, Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pidato. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi pidato ini, apa sudah ada yang tahu pidato itu apa? Belum, Bu. Ya udah, kalau tidak ada yang tahu, baik Ibu akan menjelaskan apa itu pidato. Ya, Bu. Nah, langkah awal saya akan membahas lebih dahulu apa itu pengertian dari pidato. Ya, Bu. Ya. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif berisikan pesan yang disampaikan kepada seorang pembicara untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat. Nah, dalam berpidato dapat disampaikan juga gagasan, isu, konsep, atau produk agar terwujud. Nah, kita udah mengetahui semua pengertiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pidato. Ada yang tahu fungsi pidato? Tidak, Bu. Oke. Pidato yang baik dapat memberikan sesuatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi pidato. Ini anak-anak ya. Saya tulis di sini ya. Ya, Bu. Fungsi pidato. Yang pertama, mempermudah komunikasi antar atasan dan bawahan. Yang kedua, mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi. Yang ketiga, menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan pidato tersebut. Dan yang terakhir, mempermudah komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pidato persuasif. Ada yang tahu tujuan pidato persuasif? Tidak. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan memberitahukan. Setelah mengetahui pengertian pidato persuasif, tentu kita juga perlu tahu apa tujuan dari pidato persuasif. Yang pertama ada pembentukan tanggapan. Tujuan pidato persuasif pada bagian ini adalah untuk membentuk masyarakat agar memberikan haknya di saat kita ingin tampil berpidato. Kita harus tahu dan menyesuaikan pidato itu layak atau tidak untuk kita sampaikan, sehingga pembicara dan pendengar bisa merasakan apa yang kita rasakan dan sesuai dengan kenyataan. Nah, yang kedua ada penguatan tanggapan. Tanggapan masyarakat puas dengan hasil pidato yang kita sampaikan itu, maka bisa terjadi pembentukan yang baik dan sesuai dengan topik pembicaraan yang telah kita sampaikan di depan masyarakat umum. Gimana caranya menyampaikan pidato yang baik dan yang benar. Dan pada dasarnya proses ini bisa mendorong bahwa yang kita lakukan didukung dan juga berdasarkan data atau nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada pengubahan tanggapan. Pengubahan tanggapan biasanya dilakukan kepada kelompok masyarakat karena kebiasaan yang buruk. Contohnya seperti ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dimanapun kamu berada, dan masih banyak lainnya. Nah, setelah membahas semuanya, ada pun juga ciri-ciri dari pidato persuasif.
Ciri-ciri pidato persuasif agar kita bisa membedakannya dengan jenis pidato lainnya akan menjelaskan ciri-ciri seperti sambil ibu menjelaskan, sebagian kalian bisa menyimak pembelajaran materi yang udah ibu kirim dan berikan lewat WAG kelas kita ya. Iya Bu. Pidato persuasif mengandung kalimat ajakan atau perintah atau rekomendasi. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mendorong atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Yang ketiga, kalimat yang digunakan sangat bersifat membangun. Dan yang keempat, jika kamu ingin mengajak atau mendorong seseorang melakukan sesuatu, kamu juga harus menyertai ajakan kamu dengan masalah yang akan dibahas. Dan yang kelima, kamu juga perlu membangun emosi pendengar kamu agar mereka menyetujui dan mendengarkan apa yang kamu sampaikan dan mereka merasakan puas. Nah, ada juga struktur teks pidato persuasif. Setelah kita sudah membahas tujuan, pengertian, ciri-ciri, kita juga perlu mengetahui struktur pada pidato persuasif agar pidato yang kita sampaikan terlihat lebih struktur dan rinci. Nah, struktur pidato persuasif adalah pembukaan, isi, penutup. Nah, kalian bisa simak ya dari penjelasan yang tadi Ibu jelaskan, bisa simak di PPT yang sudah diberikan sama Ibu melalui WAG. Jadi, setelah apa yang sudah Ibu sampaikan, apa ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Tidak. Bu. Jadi udah paham semua dari Paham. dari melalui pengertian, ciri-ciri, tujuan, unsur-unsur, sudah ngerti semua? Sudah Bu. Oke, kalau gitu coba saya akan tanya sama kamu. Ayo untuk Ernita, apa pengertian pidato persuasif yang telah tadi saya sampaikan? Kalau menurut saya, pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu Bu. Oke, betul. Nah, untuk selanjutnya, Eka, apa juga tujuan pidato persuasif? Apa selain itu tujuannya? Maksudnya contohnya Bu. Tujuan Tujuan. pidato persuasif apa? Yang berisikan ajakan Bu. Contohnya kayak misalkan membuang sampah pada tempatnya, kayak gitu. Ya, Menjaga kebersihan. ya. Nah, kalau untuk Marisa, apa fungsi pidato? Memberitahu sesuatu hal yang berupa ajakan kepada seluruh masyarakat. Oke, betul. Ada yang mau berpidato di depan sini? Tidak Bu. Ayo, ada yang mau berpidato nggak? Tidak Bu. Nggak ada. Sibuk. Ibu, yaudah. Soalnya ibu juga nggak mau berpidato. Bas, saya mau tahu apa ciri-ciri pidato persuasif yang tadi telah saya sampaikan kepada kalian. Kamu? Kalau menurut saya di dalam pidato persuasif mengandung kalimat ajakan, terus perintah serta rekomendasi. Terus memiliki kalimat yang bersifat mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Udah cukup, dua aja kamu, dua. Ya, Bu. Apa? Kalimat yang bersifat membangun. Apa? Terus kemudian jika kita ingin mengajak, kita harus melakukan sesuatu. Contohnya kayak misalkan kita membuang sampah nih, Ya. kita berpidato, kita Ah. juga harus membuang sampah pada tempatnya gitu Bu. Yang kedua, ada lagi? Terus kita juga perlu membangun emosional Bu. Ya, betul. Biar pendengar tuh merasa greget gimana gitu. Ya. Coba untuk kamu, Marisa, ciri-ciri pidato persuasif. Kasih ya. Apa ciri-ciri pidato persuasif? Ciri-cirinya Bu, mendorong seseorang melakukan sesuatu. Ya, Apa yang dibahas dan Ah. yang disampaikan pidatonya Bu. ya, oke, betul. Nah, jadi udah ngerti semuanya. Ya, Bu. Kayaknya saya akan berikan tugas tapi melalui WAG aja ya. Oh, siap Bu. Kalian bisa menuliskan satu pidato secara lengkap dan alasan kalian kenapa kalian memilih pidato tersebut. Ah, siap. Nah, serta kalian juga bikin pertanyaan tentang pidato tersebut. Baik Ya, Bu. Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Saya kasih waktu 2 sampai 2 minggu cukup lah.
ya. Baik, Bu. Ntar kita nanti ibu kirimkan link pengirimannya lewat apa? Oke, ya udah. Nah, baik. Apa soal yang tadi saya berikan silakan dikerjakan secara baik dan teliti ya. Baik, Bu. Nah, saya akhiri semuanya. Semoga kalian bisa memahami materi tentang hari ini, yaitu tentang berpidato. Dan kesimpulan, saya akan menyimpulkan semua hasil yang telah saya ajarkan kepada kalian. Penyimpulan dari materi kita hari ini adalah pengertian pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif berisikan pesan yang disampaikan kepada seorang pembicara untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat dalam pidato serta dapat disampaikan gagasan, isu, konsep, atau produk agar terwujud. Sebelum kita akhiri kelas ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ayo Rita pimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Saya rasa cukup pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi